Gambar ini diambil oleh satelit ESA Sentinel-2 pada bulan Agustus 2021. Dalam gambar ini, gunung berapi Etna meletus untuk ke-50 kalinya dalam setahun. Gunung Etna adalah gunung berapi paling aktif di Eropa. Setiap kali meletus, letusannya semakin tinggi karena akumulasi lava yang meletus. Pada tahun 2021 saja, gunung berapi ini menjadi sekitar 30 meter lebih tinggi. Meskipun gunung Etna pernah berada di bawah air, kini menjadi gunung berapi tertinggi di Eropa. Tingginya mencapai 3.357 meter di atas permukaan laut. Dan ini tidak hanya tumbuh, gunung Etna mengakibatkan kematian. Luasnya 2,5 kali luas Vesuvius. Dan sejak abad ke-13 sebelum Masehi, gunung berapi itu menenggelamkan beberapa kota dan ratusan ribu orang dalam lahar yang mendidih. Di masa lalu, letusannya menyebabkan kekeringan dan tanah longsor. Pada 2020, gunung berapi itu hidup kembali. Gumpalan abu naik setinggi 5 km ke atas. Semua penerbangan melewati area ini terpaksa dibatalkan. Dan mungkin itu baru permulaan. Tapi gunung berapi apa lagi yang akan aktif? Apa yang akan terjadi jika gunung berapi punah? Mengapa orang tidak meninggalkan lereng dekat gunung berapi yang berbahaya? Dan apa bahaya erupsi yang sebenarnya? Tidak semua gunung berapi di bumi aktif, tapi bukan berarti ini tidak berbahaya. Pada tahun 1912, seluruh kota Kodiak di Alaska menjadi gelap selama 2,5 hari. Warga mengklaim mereka bahkan tidak bisa melihat senter dalam jangkauan lengan. Gedung-gedung runtuh di bawah lapisan abu sepanjang 30 cm. Ini terjadi karena adanya letusan dan kelahiran gunung berapi baru, Nova Rupta. Hal ini mengakibatkan seluruh lembah terselimuti abu. Letusan berlangsung 60 jam dan itu adalah bencana terbesar dalam sejarah negara bagian Alaska. Gemuruh letusan terdengar 1.200 km jauhnya di kota Juneau. Namun lapisan abu tampaknya lebih aman daripada lapisan lava. Pada 1783, setengah dari semua ternak, seperempat dari semua domba dan kuda di Selandia terkubur hidup-hidup. Gunung berapi Laki memuntahkan 42 miliar ton lava basaltik ke permukaan, mengubur 2.500 km persegi tanah berpenghuni. Kelaparan berikutnya menewaskan 1/5 dari populasi Islandia dan lebih banyak lagi orang di luar perbatasannya. Ketika produk letusan masuk ke arus teluk, aliran itu menyebarkannya ke seluruh dunia. Orang-orang sekarat karena keracunan di Kepulauan Inggris dan di seluruh Eropa. Dan ini bukan satu-satunya kasus di mana air memperburuk keadaan. Pada 1883, tsunami 40 meter menghancurkan lebih dari 150 desa di pesisir Indonesia. Jumlah orang yang terluka sama. Tsunami disebabkan oleh gelombang kejut yang disebabkan oleh letusan Gunung Krakatau. Itu adalah suara paling keras yang pernah terdengar dalam catatan sejarah. Suara itu mencapai jarak lebih dari 4.800 km dari gunung berapi. Gelombang kejut atmosfer mengelilingi bumi 7 kali dan masih terasa 5 hari kemudian. Jumlah total korban sedikitnya 36.000 orang. Kini gunung berapi ini tidak aktif. Meskipun jika ketiganya disatukan, tidaklah sedestruktif satu supervolcano. Berkenaan dengan supervolcano ini, bahwa letusannya dapat menyebabkan perubahan apokaliptik di planet ini. Bahaya letusan supervolcano sebanding dengan dampak asteroid. Mereka memancarkan awan gas panas dan abu yang terdiri dari partikel lepas obsidian, kaca vulkanik. Ketika dilepaskan ke lingkungan, semua materi itu menciptakan semacam layar reflektif yang nyaris tidak mentransmisikan cahaya. Planet ini hanya membeku. Kabar baiknya adalah bahwa mereka meletus sekitar sekali setiap 100.000 tahun. Kabar buruknya adalah untuk beberapa gunung berapi, waktunya telah tiba. Jadi, Gunung Etna tidak ada artinya dibandingkan dengan supervolcano Yellowstone. Terakhir kali Yellowstone meletus adalah 640.000 tahun yang lalu.
letusan mengakibatkan kehancuran total cadangan magma di bawah gunung berapi dan kawah runtuh sedemikian rupa. Itu sebabnya gunung berapi Yellowstone tidak terlihat seperti gunung. Ini adalah kaldera depresi vulkanik. Terakhir kali, gunung berapi itu memuntahkan lebih dari 1000 km kubik debu dan lava ke atmosfer. Itu akan cukup untuk menutupi kota besar dengan lapisan debu setebal beberapa kilometer. Meskipun kali ini dia tidak sendirian, tetapi bersamaan dengan supervolcano lain, kaldera Long Valley, pada bulan Maret 2016, aktivitas seismiknya melampaui Yellowstone. Ini dibuktikan dengan serangkaian gempa bumi di seluruh California. Karena ancaman letusan super, pemerintah Amerika Serikat di bawah naungan NASA mendanai proyek untuk mencegahnya. Salah satu ide yang diajukan adalah mendinginkan magma di bawah Yellowstone dengan mengebor lubang dan menyuntikkan air. Tetapi mengapa malah lebih baik bagi kita jika gunung berapi terus meletus? Tanpa gunung berapi, kehancuran di bumi akan jauh lebih sedikit. Tetapi gunung berapi aktif adalah pertanda baik bahwa masih ada energi di dalam planet ini. Letusan melepaskan panas yang dikumpulkan bumi pada awal pembentukannya. Bumi secara bertahap mendingin dan sebaiknya kita tidak menahannya. Jika gunung berapi mendingin, pertanian akan musnah. Itu karena bersama dengan lava, sejumlah besar nutrisi tanah seperti logam, garam, dan mineral muncul di permukaan. Tidak ada mineral berarti tidak ada kalsium, zat besi, natrium, dan kalium baru. Tanpa ini, tanah subur akan habis. Itu sebabnya orang tidak meninggalkan lereng Gunung Etna dan kembali ke sana setelah letusan. Lerengnya terlalu subur untuk ditinggalkan. Selain itu, tanpa gunung berapi, tidak akan ada tembaga, seng, emas, platina. Industri perhiasan, elektronik, dan listrik akan kolaps. Zaman batu akan memerintah sekali lagi di dunia. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa gunung berapi memainkan peran penting dalam siklus karbon. Mengganggu alirannya akan membunuh tanaman, dan tanpa tanaman baru, tidak akan ada oksigen. Jika gunung berapi berhenti meletus, semua makhluk hidup perlahan akan mulai mati. Dalam hal ini, bumi akan menjadi seperti planet tetangganya yang tak bernyawa. Pasalnya, letusan gunung berapi merupakan akibat dari pergerakan lempeng tektonik. Aktivitas tektonik sangat penting bagi kehidupan. Misalnya, sebagian besar Venus terdiri dari batuan basaltik setelah dikeluarkan dengan lava. Dan Mars memiliki gunung berapi terbesar di tata surya, Olympus Mons. Namun, Venus tidak memiliki lempeng tektonik karena suhu tinggi di permukaannya. Dan untuk Mars, bahkan jika itu aktif secara tektonik, itu hanya selama 100.000 tahun pertama. Kurangnya aktivitas tektonik di kedua planet menyebabkan hilangnya karbon dioksida dan sterilisasi total. Kenyataannya, gunung berapi aktif terlihat di Io, bulan Jupiter. Teleskop mendeteksi pelepasan materi setinggi 150 km. Namun alasannya bukan pergerakan lempeng tektonik, tetapi posisi Io relatif terhadap Jupiter. Io secara teratur mendapati dirinya di antara Jupiter dan bulan-bulan lainnya yang menyebabkan pemanasan pasang surut yang kuat. Tetapi vulkanisme yang terlalu aktif membuat permukaan planet tidak dapat dihuni. Video ini dapat menimbulkan ketakutan pada sebagian Anda atau meningkatkan kekhawatiran seseorang, seperti yang dilakukan Gunung Etna kepada penduduk Italia dan seluruh Eropa. Tapi lihatlah gambar kawah Gunung Etna ini. Anda tidak perlu takut gunung berapi. Anda hanya perlu kasih mereka like.